Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, jika teman-temannya masuk semua, itu artinya kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah di antara kalian masih ada yang ingat tentang materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, ayo siapa yang bisa? Ya, benar sekali. Materi kita pada minggu lalu yaitu mengenai bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel, serta kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel tetapi menggunakan metode grafik. Nah, Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Kenapa? Karena jika kalian bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan dengan baik, maka kalian akan dengan mudah bisa menjawab setiap permasalahan yang akan Ibu berikan. Nah, sama halnya seperti pada pertemuan minggu lalu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang sama, yaitu menggunakan model pembelajaran ADI. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempunyai 4 kelompok dalam kelas ini. Jadi sekarang silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik. Ibu sudah ingatkan ya pada pertemuan minggu lalu agar kalian hari ini sebelumnya sudah belajar tentang apa itu penyelesaian dalam permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik. Tentunya kalian sudah belajar ya di rumah. Seperti biasa, Ibu akan memberikan LKS kepada setiap kelompok. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, karena setiap kelompok sudah Ibu berikan LKS, maka sekarang Ibu minta masing-masing kelompok untuk menganalisis permasalahan apa saja yang ada pada LKS tersebut. Setelah kalian selesai menganalisis permasalahan apa saja yang ada pada LKS yang sudah Ibu berikan, maka selanjutnya silakan masing-masing kelompok merundingkan bersama dengan teman kelompok kalian mengenai metode apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam hal ini Ibu beri waktu kalian selama 11 menit. Silakan. Nah, karena waktunya sudah habis, maka selanjutnya untuk setiap kelompok silahkan menyusun argumentasi di mana dalam argumentasi tersebut berisi mengenai penjelasan, bukti, serta alasan mengapa kalian menggunakan metode tersebut sebagai penyelesai dari permasalahan yang ada dalam LKS yang Ibu berikan. Dalam hal ini, Ibu beri waktu kalian selama 12 menit. Silakan. Baik, karena waktunya sudah habis, maka sekarang Ibu akan menunjuk setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan memberikan argumentasinya. Nah, sebelum Ibu tunjuk, apakah ada yang mau menjadi relawan untuk maju pertama? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka di sini Ibu yang akan tunjuk. Untuk kesempatan pertama, Ibu berikan kepada kelompok 1. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan dan memberikan argumentasi hasil kerjasama bersama kelompoknya. Silakan.
Nah, begitulah argumentasi yang disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, silahkan berikan tanggapan dan sanggahan terhadap argumentasi dari kelompok 1. Nah, bagaimana menurut kelompok 1 mengenai tanggapan dan pendapat dari teman kelompok yang lain? Baik, silakan untuk kelompok 1 kembali ke kelompoknya semula. Nah, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Yeay. Nah, selanjutnya Ibu beri kesempatan kepada perwakilan dari kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Nah, begitulah argumentasi dari perwakilan kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, silahkan berikan tanggapan dan pendapat. Bagaimana perwakilan kelompok 2 terhadap tanggapan dan pendapat dari kelompok lain? Baik, silahkan untuk kelompok 2 kembali ke kelompoknya semula. Untuk selanjutnya, Ibu berikan kesempatan kepada perwakilan dari kelompok 3. Silahkan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan. Untuk kelompok yang lain, silahkan berikan tanggapan dan pendapat terhadap argumentasi yang sudah disampaikan oleh teman dari perwakilan kelompok 3. Untuk kelompok 3, bagaimana pendapat dan tanggapan dari teman kelompok yang lain? Baik, untuk perwakilan kelompok 3, silahkan kembali ke kelompoknya. Dan untuk yang terakhir, Ibu beri kesempatan kepada perwakilan dari kelompok 4. Silahkan. Untuk kelompok yang lain, silahkan berikan tanggapan dan pendapat terhadap argumentasi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4, bagaimana menurut perwakilan kelompok 4 ini terhadap tanggapan dan pendapat dari kelompok yang lain? Oke, jika sudah, maka silahkan untuk perwakilan dari kelompok 4 kembali ke kelompoknya. Nah, karena masing-masing perwakilan dari setiap kelompok sudah mengeluarkan argumentasinya, untuk selanjutnya Ibu minta kepada masing-masing kelompok untuk membuat laporan hasil penyelidikan dari permasalahan yang sudah kita bahas. Dalam hal ini Ibu beri waktu kalian selama 4 menit. Silakan. Oke, waktu untuk menulis laporan sudah selesai. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk setiap kelompok melakukan review laporan secara berpasangan. Dalam hal ini Ibu beri waktu kalian selama 7 menit. Silakan. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti dari pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian tanyakan langsung kepada Ibu. Nah, waktunya juga sudah habis. Untuk selanjutnya, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk setiap kelompok, Ibu minta menuliskan laporan akhir hasil penyelidikan dari semua permasalahan yang sudah kita bahas pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, kesimpulan yang sudah diberikan oleh temannya tadi sudah benar, tapi di sini Ibu ingin menambahkan, yaitu di mana dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik, itu kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menggambarkan di bidang kartesius. Yang kedua, kita harus mencari titik potong dari sumbu X dan Y dari kedua persamaan yang sudah ada. Yang ketiga, kita periksa apakah kedua garis tersebut berpotongan atau tidak. Dan yang terakhir, kita periksa kembali nilai X dan Y dengan mensubstitusikan nilai X dan Y tersebut ke dalam persamaan 1 atau 2.
Jika nilai X dan Y memenuhi persamaan 1 atau 2, maka titik X dan Y merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Maka nilai X dan Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel tersebut. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, nanti di rumah Ibu minta kalian untuk belajar mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode substitusi. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.